Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ibadah ini akan dipandu oleh Presbiter GPIB Jemaat Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Yang kedua, persembahan dalam ibadah minggu keluarga ini dapat ditransfer melalui rekening GPIB Jemaat Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang tertera di layar ini atau dapat diantar langsung ke kantor gereja setiap hari pada pukul 08.00 sampai 12.00 WITA. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Hari ini kita menggunakan tata ibadah hari Minggu bersahaja dan ibadah ini akan dipimpin oleh Pendeta Samuel AZ Karinda. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih. Oleh sebab itu, pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Pelkes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Kiranya GPIB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya harapan tidak akan pernah hilang. Marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari kitab Rut 1 ayat 16 dan 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana
engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Doa hari ini. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup, sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami naikkan rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan, atas segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini
kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan melalui ibadah di rumah kami masing-masing atau di tempat di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam hidup kami, dan hari ini kami berdoa kepadamu untuk pemberitaan firman-Mu. Berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Rut, pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-14, yang menyatakan, Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yahuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak,
kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suami nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikiranku, aku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku? Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikian firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar di pagi ini? Semoga kita selalu berada dalam kesehatan yang prima untuk menjalani hidup kita saat ini. Kita akan masuk di dalam khotbah pada minggu ketiga sesudah Pentakosta. Judul yang diberikan, kasih menumbuhkan harapan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 4 poin yang saya akan sampaikan kepada ibu bapak dan saudara-saudara. Kisah tentang Naomi yang penuh dengan derita. Nah, yang pertama yang saya mau sampaikan adalah jangan cepat berputus asa. Kisah Naomi seperti yang saya katakan tadi itu penuh dengan derita. Dikatakan di dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini, di ayat yang pertama saja sudah dikatakan bahwa ada kelaparan di tanah Israel. Berbicara soal kelaparan berarti berbicara soal perut. Tidak ada lagi makan dan minum di tengah-tengah kehidupan orang Israel pada saat itu. Kalaupun ada, semua berebutan untuk mendapatkan makanan. Apa yang terjadi? Sepasang suami istri, Naomi dan Elimelek suaminya, mereka ingin mencari kehidupan baru. Dalam bacaan ini, keluarga ini mendengar bahwa di tanah Moab tidak terjadi kelaparan. Jadi
Elimelek sebagai suami pergi bersama-sama dengan istri dan kedua anak laki-laki mereka. Seperti yang dikatakan di dalam bacaan ini. Mahlon dan Kilion. Sampai mereka di tanah Moab, mereka memang mendapatkan kehidupan baru di sana. Tapi apa yang terjadi, Ibu Bapak? Suami meninggal. Dalam bacaan ini dikatakan Elimelek meninggal dunia. Ayat yang ketiga. Sehingga perempuan itu tinggal bersama-sama dengan kedua anak lelaki. Lalu anak laki-laki menikah. Ya, mereka dua menikah, mendapatkan istri masing-masing, dan kedua istrinya ini sangat baik. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. 10 tahun mereka tinggal di sana. Lalu dikatakan di dalam bacaan ini, kedua anak-anak terkasih juga meninggal. Sehingga yang ada pada saat itu tinggallah Naomi dan kedua anak mantu, Orpa dan Rut. Apa yang terjadi? Naomi putus asa. Ya, sebagai seorang ibu, ia putus asa. Ada beberapa kali dikatakan di dalam bacaan ini di ayat 8. Ya, kalau ibu bapak masih membuka Alkitab, di ayat 8 dikatakan pergilah. Kemudian di ayat 11 juga dikatakan pulanglah. Tidak ada harapan lagi. Kenapa kalian berdua masih tinggal bersama-sama dengan saya? Sudah, pulang ke bapak ibumu. Oleh sebab itu di ayat 20 di dalam kitab Rut ini, Naomi sampai mau ganti nama. Kata Naomi itu punya arti kegembiraan. Nah, dikatakan di dalam bacaan ayat yang ke-20, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Mara diberikan arti kepahitan. Mengapa Naomi mengatakan kepahitan? Seperti yang dikatakan di dalam bacaan ini, ya, ayat yang ke-13, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Jadi ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Naomi benar-benar putus asa. Tetapi apa yang terjadi di dalam bacaan ini? Walaupun Naomi merasa putus asa, dia tetap memiliki rasa optimis. Ya, walaupun suami meninggal, anak-anak meninggal, ada nada optimis di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu ibu bapak, seperti yang saya katakan tadi, dalam situasi apapun yang terjadi di dalam hidup kita, jangan cepat berputus asa. Belajar dari apa yang dilakukan oleh Naomi. Kehilangan suami, kehilangan anak-anak, tetapi dia tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan kita
Yesus Kristus. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang saya mau katakan di sini. Hidup bukan berawal dari impian, tetapi dari sebuah pilihan. Menarik apa yang saya katakan ini. Percaya bahwa ada banyak pilihan di dalam hidup ini. Setelah suami meninggal, Rut dan Orpa menghadapi pilihan yang sangat sulit. Ibu mertua mereka, Naomi, menyuruh mereka pulang. Dan memang mereka tidak memiliki lagi kewajiban untuk bersama-sama dengan mertua. Orpa dan Rut, seperti yang saya katakan tadi, dapat memiliki untuk pulang ke tempat asalnya dan memulai hidup baru. Atau tetap menemani sang mertua untuk membantunya, karena Naomi sendiri memerlukan bantuan. Apa yang terjadi? Impian mereka untuk tetap di tanah kelahiran. Mereka berdua berkata, kami tetap mengikut engkau. Lalu Naomi berkata bahwa sudah, jangan mengikuti saya, karena saya sudah kehilangan harapan dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Orpa akhirnya memilih meninggalkan Naomi untuk menjalani hidup yang menurutnya akan lebih baik. Tetapi yang menarik, Rut memilih untuk tetap bersama-sama dengan sang mertua. Dan memang di dalam cerita selanjutnya, Rut itu memiliki peran yang sangat signifikan di dalam sejarah bangsa Yahudi. Bahkan kalau ibu bapak baca di Matius 1 ayat 5, menjadi leluhur dari Tuhan Yesus. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan terlalu banyak bermimpi di dalam hidup ini. Tetapi tentukanlah pilihan yang tepat di dalam hidupmu. Kita memilih yang tepat, hasilnya pasti akan positif. Ambillah pilihan yang terbaik. Kalau hari ini saya ditugaskan untuk menjadi seorang pelayan, melayanilah dengan penuh sukacita. Kalau sekarang kita berada di satu komunitas, keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, atau sebaliknya, tetaplah hidup di dalam kehidupan rumah tangga yang baik. Pilihan yang telah kita ambil saat ini, salah satunya adalah untuk melayani Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan itu yang sangat terbaik yang kita lakukan. Itu hal yang kedua yang saya mau sampaikan kepada ibu bapak. Hal yang ketiga, hidup
adalah melayani Tuhan dan sesama. Ibu Bapak, kalau kita melihat di ayat yang ke-16, ya mari kita membuka Alkitab kita ayat yang ke-16. Tetapi kata, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahku. Bahkan kalau kita lihat di ayat yang selanjutnya, ayat 17, yang sering dikutip di dalam komitmen sebuah pernikahan, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau. Nah, ini yang sering dikutip di dalam pernikahan. Selain daripada maut. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Ruth dan Naomi adalah dua sosok penting di dalam kisah perjalanan kehidupan orang Israel. Ruth dan Naomi masing-masing saling melayani satu dengan yang lain. Ruth dan Naomi masing-masing taat satu dengan yang lain. Mereka benar-benar mau melayani dengan tulus. Mereka benar-benar mau melayani dengan penuh sukacita. Tanpa ada perhitungan untung rugi. Baik sebagai orang tua dan anak, maupun di dalam pelayanan mereka sebagai sesama manusia. Itu yang ketiga, Ibu Bapak. Dan yang keempat, ya, di dalam situasi kita saat ini, di dalam pandemi COVID-19, yang saya mau katakan kepada Ibu Bapak, berkaca dari bacaan firman Tuhan ini, hal yang keempat, bertahanlah menghadapi badai pandemik COVID-19 ini. Ini yang menarik untuk kita pahami secara bersama-sama. Jangan cepat putus asa. Ya. Jangan sampai ketika kita menghadapi masalah saat ini, kita kehilangan pegangan di dalam hidup ini. Seakan-akan Tuhan jauh dari kita. Seakan-akan Tuhan sudah meninggalkan kita. Bahkan kadangkala kita mungkin berkata, Tuhan, di mana engkau saat ini? Ruth dan Naomi adalah dua tokoh penting di dalam bagaimana cara mereka bertahan menghadapi goncangan, menghadapi badai kehidupan. Mereka dua perempuan yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Mereka adalah tokoh di dalam sejarah Alkitab. Bahkan mereka adalah tokoh penting di dalam kehidupan iman kita. Sebagaimana mereka taat dan tetap bertahan di dalam kehidupan ini, maka Ruth juga dan Naomi mau mengingatkan kita, tetaplah taat kepada dia. Tetaplah bertahan. Karena badai pasti akan berlalu. Roma 8 ayat 31 berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Di situasi pandemi COVID-19 ini, jika kita mengatakan bahwa Allah di pihak kita,
Saya tidak akan pernah takut. Karena apa? Saya akan sanggup bertahan di dalam hidup ini. Karena Tuhan yang berkuasa. Ruth dan Naomi adalah contoh yang sangat signifikan di dalam kita bertahan menghadapi badai pandemik COVID-19. Oleh sebab itu, kita tetap menjaga ketaatan di dalam hubungan satu dengan yang lain. Kita tetap bertahan di dalam menjalani hidup ini. Dan yang paling penting dari hal yang keempat yang saya mau katakan, jangan pernah meninggalkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Hari ini kita boleh mengalami badai pandemik COVID-19. Tetapi esok masih akan selalu ada harapan untuk saya, untuk jemaat, untuk saudara-saudara semua di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang berjalan. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Jemaat, saya mengundang untuk berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa untuk ibadah syukur kita pada saat ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mensyukuri segala berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Pada hari ini, kami belajar dari kisah iman yang dijalani oleh dua perempuan tangguh, Ruth dan Naomi. Mereka benar-benar telah berperan dengan pimpinan dan kekuatan iman yang luar biasa. Di dalam
putus asaan mereka, mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Di dalam kekecewaan mereka, mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ketika mereka kehilangan atas harta, atas suami, mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kasih yang mereka temukan satu dengan yang lain, saling menguatkan. Padahal mereka berada di dua bangsa yang berlainan. Kasih benar-benar menumbuhkan harapan satu dengan yang lain di antara Rut dan Naomi. Dan pengharapan itulah telah menumbuhkan iman yang kuat di antara mereka. Percaya mereka kepada Tuhan telah menjadikan mereka memberi diri untuk pelayanan yang kuat, yang tangguh. Mereka benar-benar menjadi kepala rumah tangga yang luar biasa. Mereka menjadi pewaris iman. Karena di dalam sejarah perjalanan kehidupan bangsa Yahudi, dari kedua perempuan yang tangguh ini, lahirlah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran yang luar biasa yang Engkau berikan kepada kami saat ini melalui Rut dan Naomi. Di tengah-tengah badai COVID-19 saat ini, berikanlah kepada kami Tuhan pengharapan itu. Karena kami percaya pengharapan kami satu-satunya untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini hanya kepada Tuhan. Tidak pada kekuatan yang lain. Dan itulah yang kami meminta kepadamu pada saat ini, agar kami memiliki iman yang kuat seperti Rut dan Naomi. Mereka adalah perempuan-perempuan yang perkasa untuk menjalani kehidupan ini. Mereka telah menjadi contoh yang baik, baik kami sebagai suami maupun kami sebagai istri, ataupun kami orang-orang yang beriman di dalam Tuhan. Dan melalui kisah yang menarik ini, kami juga sebagai anak-anak bangsa akan tetap bertekad bulat untuk tetap bertahan di situasi pandemik COVID-19 ini. Kuatkan kami Tuhan, kuatkan bangsa dan negara kami untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini. Kuatkanlah gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan tetap berharap kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami, untuk kehidupan harapan-harapan yang ada di depan kami. Terima kasih untuk semua pelayanan yang kami boleh persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pada saat ini, ketika kami boleh berdoa kepadamu,
ajarkanlah kepada kami Tuhan, dalam keadaan apapun, dalam keadaan situasi pandemi COVID-19 saat ini, ajarkanlah kepada kami untuk selalu berharap dan bersyukur kepadamu, ya Tuhan Yesus. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Seperti firman dalam 1 Tawarik 16 ayatnya yang 34 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tidak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini, sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini? Jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini, jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Warta Jemaat Minggu 21 Juni 2020. 1. Majelis Jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam ibadah hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. 2. Doa bersama. Untuk seluruh warga Jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan tamu simpatisan, dihimbau untuk melakukan gerakan doa bersama setiap pukul 12.00 WITA dan 21.00 WITA dengan pokok-pokok doa seperti tertera pada deskripsi video di bawah ini. 3.
Informasi pembayaran iuran MPUK Bali. Pembayaran iuran Yayasan Purnabakti MPUK Bali periode 2020 sampai 2021 tidak dapat ditransfer ke rekening gereja. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat. Demikian untuk diketahui. 4. Pendaftaran kelas katekisasi periode 2020-2021. Pendaftaran kelas katekisasi periode 2020-2021 dimulai selama bulan Juni 2020. Pendaftaran dapat dilakukan di masing-masing sektor pelayanan melalui koordinator sektor. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat. Demikian untuk diketahui. 5. Pemberitahuan. Penyebaran virus corona atau COVID-19 dan pemberlakuan social distancing berdampak pada roda perekonomian bagi sebagian besar warga jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Untuk itu, Majelis Jemaat mengajak warganya untuk bergandengan tangan, bahu-membahu memberikan bantuan, serta menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat GPIB Eklesia yang berkerinduan untuk menyalurkan atau memberikan bantuannya terhadap warga jemaat GPIB Eklesia, gereja membuka bantuan pangan non-tunai berupa sembako. Adapun bantuan sembako dapat berupa beras, minyak goreng, mie instan, telur. Sembako tersebut dapat diserahkan di gereja atau dapat dititipkan di koordinator sektor atau presbiter di sektor masing-masing, yang nantinya akan kami berikan kepada warga jemaat yang benar-benar membutuhkan berdasarkan data yang kami terima dari koordinator sektor. 6. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kuta Bali, mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat ataupun tamu simpatisan yang sudah berpartisipasi dalam memberikan bantuan sembako. Bantuan tersebut sangat berguna dan telah kami salurkan kepada warga jemaat yang membutuhkan melalui koordinator sektor serta majelis jemaat. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat, melimpahkan berkat-Nya bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus yang telah kami dengar dan terima dari kebenaran firman-Nya dalam hidup kami bagi seluruh ciptaan di mana dan kapanpun. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar
dan arahkanlah hati serta pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Kuta Bali, dan lebih khususnya lagi kami majelis bertugas pada hari Minggu ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.